Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsilu adapun rinciannya khamsatin wa isrina ialah 25 lazim yang wajib kulla mukallafin kepada tiap-tiap mukallaf fahakik maka yakinilah wahtamnim dan ambillah keuntungannya. Fahakik maka yakinilah wahtamnim dan ambillah keuntungannya. Kita nggak usah debat masalah Nabi itu berapa, Rasul itu berapa. Yang penting kita yakini yang ada di Al-Quran sebanyak 25 Nabi ya. Itu dulu yang dasar-dasar dulu. Yang dasar-dasar aja belum tentu apal, apa meneh sing ewunan. Ya ta? Yang dasar-dasar dulu. Zaman saiki ki wong ki pengene sok dhuwur, cuman ning dasar we ora paham, ya. Itu kita wajib mengetahui, ya. Enggak boleh mengkhianati atau mengingkari kenabian yang di 25 itu. Makanya kita harus meyakini dan ambillah keuntungannya. Apa keuntungannya? Yaitu bertambahnya iman kita. Ya, bertambahnya iman kita. Tahu sejarah, tahu perjuangan para nabi. Kita ambil garis lurus dari sejarah para nabi, terus kita terapkan pada kehidupan kita sekarang untuk berjuang menuju ke akhirat ya. Di dunia kita selamat, di akhirat kita selamat. Kita ambil garis lurus perjuangan para nabi dan para rasul. Hum adapun mereka ialah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Mak berserta Nabi Soleh, Ibrahim, kullun muttaba tiap-tiap pengikut, Nabi Lut, Ismail, Ishak, kada demikian Yakub, Yusuf, Ayub, Ikhtada, selanjutnya Syuaib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ittaba diikuti ialah Ilyas, Nabi Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir wa Thaha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khotamu ialah penutup, khayya maka tinggalkanlah kepada jalan yang
menyimpang. Alaihimus atas mereka as-salatu apa siapa solawat wassalamu dan salam wa alihim dan atas keluarga wa ilaihim dan atas keluarga mereka madamatil ayyamu sepanjang hari atau sepanjang masa. Jadi kita wajib mengimani 20 berapa? 25 najib. Jadi kita wajib setiap mukallaf meyakini 25 nabi itu, ya. Enggak usah terlalu mendebat, nggak usah terlalu mendebat. Rasa ingin tahu itu boleh, cuman kita itu punya tahapan. Rasa tahunya kita itu harus punya tahapan. Kita punya memori, itu bagaimana caranya kita menyusun rapi memori kita. Paham? Jadi pengertian tentang memori. Jadi memori itu kita tata sebaik mungkin, ya, dari dasar sampai naik. Nggak usah kemaki sok-sokan yang dhuwur padahal ya sini ra iso, ya. Ujung-ujungnya kan banyak sekarang ustadz demi menjaga martabatnya, demi menjaga namanya, dia sampai mengarang-arang cerita, ya, ditekoni wong sebenarnya nggak tahu, cuman gara-gara gengsi terus bikin fatwa sendiri, Contohnya lang ada berapa ribu nabi lang? Berapa? 214.000. Yakin segitu? Hah? Yakin? Padahal banyak fatwa yang lain loh. Ya. Kan nggak boleh, itu harus dihindari. Kata-kata yakin. Masih banyak fatwa yang lain. Wong-wong alim sing liyane. Ya. Banyak, ada yang 147.000, ya kan? Cuman kita nggak usah piye ya nak ditakoni wong ya sak ngertine awak dhewe. Jadi awak dhewe nggak usah sok tahu, gara-gara sok keminter akhirnya kita malah terjerumus sendiri, ya. Guru yang bagus itu guru yang bisa menampung PR. Nah, sesuk aku dadi guru, aja sampai izin karo gengsi. Gengsi. Seandainya ada lang tanya ke saya nggak paham. Saya lang ya, tak dadekke PR ku. Itu baru guru. Ya, dadi aja gawe fatwa dhewe. Maksudnya ini kan ngomong ngene apa? Tak nggo PR aku sih, aku tak belajar. Itu baru guru. Jadi ora usah gawe fatwa-fatwa yang lain. Kalau nggak bisa buat PR, ya kan? Orang itu kan punya kemampuan sendiri, makom-makomnya sendiri-sendiri. Elang bisa musik, saya belum tentu bisa musik, kan gitu. Ya kan? Paham? Ada yang saya nggak bisa, kalian bisa. Dan kalian nggak boleh menyalahkan itu. Itu manusiawi. Carane aku ra iso musikan, lang iso musikan terus diejeng. Enggak, orang itu beda-beda. Kita itu nggak sama. Jadi sesuk nak dadi guru ya aja sampai kemaki berfatwa dhewe.
Ya. Kayak yai kan gitu. Mulamen saya itu niru. Nak orang ngerti ojo sok keminter. Bilang ke jamaah sik ya tak nggo PR. Nah, itu baru guru. Ya. Ketika kita berfatwa, gawe fatwa dhewe terus kena neng Yusuf, diambil sama Yusuf, diyakini sama Yusuf, terus turun ke Bilal, terus turun ke Udin, nah kan kemana-mana. Ya. Dosaku malah pirang-pirang. Kan mending sak ngerti nih. Ya. Mending sak ngerti nih. Makanya kita belajar dari dasar-dasar dulu. Mereka itu yang dasar-dasar seperti Sinaulil Bangkalan. Apa yang beliau ajarkan? Taklim taklim. Dadi wali ora. Dadi wali kan gurune para guru. Ya walaupun iya banyak kitab-kitab Sinaulil Bangkalan, cuman kan yang diajarkan ke masyarakat kan itu. Ya kan? Taklim belum tentu masyarakat itu tahu. Jadi awak dhewe nggak usah sok tinggi sehingga masyarakat bingung. Mending yang dasar-dasar. Nggak usah meributkan, gak ngono isin kita meributkan berapa banyak nabi, berapa ribu rasul, berapa ratus. Terus gak usah meributkan itu. Yang penting kalian meyakini 25 nabi ini ya. Jangan sampai keluar dari iman. Jangan sampai mengingkari bahwa kita nggak kenal nabi yang 25 ini. Pertama tadi nabi apa? Nabi Nabi Adam. Kedua Idris. Tiga Nabi Nuh. Nabi Nuh itu yang diselamatkan oleh Allah dari tenggelamnya, dari tenggelam dengan disertai badai topan itu, ya. Terus nomor 4, Nabi Hud. Nabi Hud itu yang diutus Allah ke kaum Ad. Jadi kaum Ad itu punya keahlian di bidang pembangunan arsitek, ya. Terus kaumnya Nabi Hud itu yang dibinasakan sama Allah itu karena berdusta kepada Nabi Hud, ya. Sehingga Allah membinasakan dengan apa? Angin sor, ya. Angin sor. Itu. Yang kelima Nabi Soleh. Apa mukjizatnya Nabi Soleh? Apa ya mukjizatnya? Jadi Allah mengutus Nabi Soleh itu untuk kaum Samud. Terus apa mukjizatnya? Onta. Ketika membuktikan kepada kaum Samud, jadi membelah batu, ya, membelah batu. Kaum Samud itu minta onta yang hamil. Terus dibelahlah batu itu, terus keluar itu mukjizatnya Nabi Soleh, ya. Yang mendustakan Nabi Soleh, Allah membinasakan mereka dengan
teriakan malaikat Jibril, ya, dengan guntur, bledek, ya, bledek, gempa bumi. Ya. Bagus ceritanya Nabi Soleh ini, cuman saya rada lupa, mungkin lain waktu tak ingat-ingat. Ya, saya itu pengen, kan saya itu senang sejarah. Besok apa cerita nabi-nabi, ya, seru. Keenam, Nabi Ibrahim yang diselamatkan Allah dari api. Apinya siapa? Raja Namrud. Ketujuh, Nabi Lut, ya. Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Ini yang paling parah, di mana kaumnya Nabi Lut ini sekarang lagi merajalela di Indonesia, yaitu kaum Sodom, ya. Sekarang banyak, malah sekarang itu malah buka-bukaan, wis tanpa sembunyi-sembunyi. Kayak kemarin sampai dimasukin ke YouTube. Wah, geli saya lihat ya. Geli banget. Cah lanang dandan wadon, terus karo padha lenangane. Risih aku. Ya. Itu dibinasakan sama Allah, ya. Dihujani dengan batu api, ya. Jadi Nabi Lut diselamatkan sama Allah kecuali istrinya. Karena istrinya itu mengkhianati agama, mengkhianati syariatnya Nabi Lut, ya, bukan mengkhianati secara istri, maksudnya selingkuh, enggak, tapi mengkhianati agama. Mengkhianati ini piye? Istrinya Nabi Lut itu apa ya, mempersetujui adanya kaum Sodom, nah, kaum Anas itu, ya. Kedelapan, Nabi Ismail. Sembilan, Nabi Ishak. 10, Yakub. 11, nah ini sob. Oh iya, pancaran cahaya itu loh. Yusuf, ya. Yo, aja ngono kowe sesuk urung ngerti gantenge Yusuf kaya apa ya. Kowe aja ngece. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu nate ngendika kalau Nabi Yusuf ini nabi yang mulia. Nabi mulia, anak keturunan Nabi mulia, anak keturunan Nabi mulia, anak keturunan Nabi mulia, yaitu Nabi Yusuf bin Yakub bin bin Ibrahim alaihi wassalam itu. Jadi nabi mulia, ya. Ke-12 Nabi A, 12 Nabi Ayub. 13 Nabi Syu'aib. Ini sama kaumnya Nabi Syu'aib itu suka ngelong-ngelongi timbangan, ya, ngelong-ngelongi timbangan. Itu banyak juga ya terjadi di sekarang ini. Timbangan itu dikai pemberat, ya. Timbangannya dikai pemberat. Ketika bapak penulis di Jiko wis cemplungke wis ini pemberate. Ya, aku mungkin
kaumnya Nabi Syuaib kayak murid. Kaumnya Nabi Syuaib masih hidup itu. Orang-orang kayak gitu. Nah, Sakim, berarti Sakim itu kalau ngambilin makanan dari belakang udah dikorting dulu. Nah. Maka Allah membinasakan mereka, menjadikan mereka kelaparan, ya, selama 7 hari, terus dihujani dengan api itu. Jadi mereka berlindung ke awan, ben rekane ben ngeyop, tapi neng awan ki malah diudani api. Nomor 14 Nabi Harun. 15 Nabi Musa ini diutus untuk memberi petunjuk pada ilham Fir'aun, ya Fir'aun. Kalau ini sudah banyak yang paham ceritanya Nabi Musa. 16 Ilyasa. 17 18 Nabi Daud. 19 20 Nabi Ilyas ini nasabnya sambung sama Nabi Harun, jadi saudaranya Nabi Musa. Yusuf terus. Nah, nomor 21 Yunus, yang diselamatkan Allah dari kesedihan yang menimpa beliau, disebut Zunnun apa? Ditelan ikan paus. 22 Nabi Zakaria. 23 24 Nabi Isa bin bin Maryam. Dan Nabi Isa itu mendapatkan gelar apa? Gelar Nabi Isa? Apa? Gelar Nabi Isa? Mosok orang ngerti. Orang itu sering diucapkan sama non muslim kok. Al-Masih itu berasal dari bahasa Ibrani. Dan berjulukan Ibnu Umar. Jadi termasuk hikmah ilahiyah yang jelas bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu, dan Nabi Isa diciptakan tanpa ayah. Jadi beda dengan manusia normal lainnya, ya. Cuman tetangga agama kita nggak meyakini itu, ya. Denen meyakini bahwa Nabi Isa itu Tuhan, tapi kita harus beriman karena itu nabinya kita. Terakhir Nabi Muhammad SAW, ya, penutup para dan para roh. Jadi untuk memimpin para umat terdahulu dan yang akan datang. Rasulullah juga pernah bersabda, sesungguhnya kelak pada umatku ada 30 orang
pendusta yang ngaku-ngaku sebagai nabi, ya. Banyak kan itu kejadiannya. Musaddek, Nabi Musaddek itu dulu sempat gempar kan. Terus apa lagi itu? Wah. Iya kan? Ora gurku istilahnya ada juga yang berpendapat bahwasane keturunane wis ora ana kabeh. Habib-habib yang di Indonesia maupun di luar itu kan banyak juga yang ora percaya kalau itu dzurriyyah Rasul, ya. Kalau ada orang kayak gitu, itu jawabannya gampang. Ora usah berbelit-belit. Kalau ada yang nggak percaya sama para habaib, jawabannya gampang. Nah terus esok bi Al-Mahdi, kui dari keturunannya siapa? Nah iya kan, berarti kan masih ada kan? Hah? Kalau buat nangkal orang-orang yang nggak percaya dzurriyyahnya Rasul, itu jawabannya itu wis jelas banget itu Al-Mahdi itu. Yes, pokoknya nggak usah berselisih mengenai jumlah para nabi dan rasul, ya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga juga ketika kita masih ada di dunia ini kita bisa bermimpi Nabi Muhammad, ya. Syukur-syukur bisa berjumpa Nabi Muhammad, ya. Itu sekarang itu jadi keinginannya saya yang paling besar. Dunia itu sekarang seakan-akan tak balik, cuman keinginannya satu. Saya pengen mimpi Kanjeng Nabi, pengen banget. Wis ora pengen liyane aku. Gak pengen liyane. Itu ditanam di hatinya kita, ya. Kalau kita punya keinginan yang tinggi pengen ketemu Rasulullah, di situ nggak usah khawatir kepada masalah-masalah dunia, ya. Tetap tanggung jawab, maksudnya tanggung jawab kita ke orang tua, ke keluarga itu harus dipenuhi. Cuman keinginan terbesarnya itu kalian mulai menata diri kalian dari sekarang, seko mereme moto sampai melake moto, seko sebelum tidur sampai bangun tidur harus ditata, ya, biar punya komitmen pendirian yang tegas menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnahnya Allah, biar punya keistiqomahan. Kalau istiqomah itu udah bisa dipegang, maka kesuksesan itu pasti datang. Wis ora mungkin kena wis jeneng istiqomah. Kita berdagang nak ra istiqomah ya ora bakalan payu. Ora bakalan payu. Cuman kalau kita istiqomah, buka jam semono terus. Orang ngecewake pelanggan, wah tetap dadi wong sukses. Kuncinya di situ, bukan di letak kalian itu dagang opo, jual opo, bukan di situ. Nah, istilahnya gerdodolan gorengan wae nek istiqomah malah sukses, engko malah iso nyetor-nyetorke. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarhamna, ya Rabbana
warahmatullahi wabarakatuh.